Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ummi Sulaim, wanita dengan mahar paling mulia. Dia termasuk wanita tercantik di zaman Nabi Muhammad SAW dengan mahar termahal. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di antara kita sudah tahu ceritanya. Namun bagi yang belum tahu, bagi yang sudah lupa, ikuti cerita ini. Tapi kalau sudah tahu pun, tidak salahkan untuk kembali diingatkan dan diulang selalu. Memang ilmu itu harus diulang untuk menambah keimanan kita agar kita tidak lengah atau lupa. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang menarik berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan kisahnya. Kisah Ummi Sulaim adalah seorang wanita yang cantik jelita, serta memiliki kecerdasan dengan nama lengkap Ruimaso Ummi Sulaim binti Malham. Tidak hanya cantik, namun juga berhati mulia dan menjadi teladan bagi kaum muslimah modern. Sebelum datangnya Islam, ia adalah penyembah berhala di Arab Saudi. Namun, setelah masuknya Islam, maka dengan keteguhan hati, ia meninggalkan berhala dan menikmati lezatnya iman sebagai seorang muslimah. Menjadi seorang muslimah bukanlah hal yang mudah bagi seorang Ummu Sulaim, sebab keluarga dekatnya, terutama suaminya Malik bin Nadar, sang suami, penentang utama sikap dari Ummu Sulaim, dan seluruh keluarga yang lain menolaknya dan menganggap telah musyrik dengan memilih masuk Islam. Suaminya bertanya kepadanya, "Bukankah dengan masuk Islam, Anda telah menjadi seorang musyrik?" Dengan keyakinan agama Islam yang telah mengkristal dalam jiwanya, menciptakan berlian hatinya dalam cahaya Islam, dia menjawab bahwa, "Aku tidak musyrik, melainkan aku telah beriman." Sang suami tidak menerima jika Ummu Sulaim memeluk agama yang dianut oleh Muhammad SAW yang diajarkan ke seluruh alam. Akhirnya suami meninggalkannya. Dalam perjalanan meninggalkan Ummu Sulaim, ia terbunuh oleh musuhnya dalam kondisi kafir menyembah berhala. Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas bin Malik. Setelah ditinggalkan oleh suami, maka ia seorang diri merawat anaknya tersebut. Demi cintanya kepada anak, dia mengabaikan kebutuhan fisik dan kepuasannya. Ia menahan diri untuk menikah, dengan berjanji tidak akan menikah sampai ia melihat anaknya, Anas bin Malik tersebut, tumbuh menjadi dewasa. Ummi Sulaim sesuai kata dan perbuatan. Apa yang diucap, maka itu yang akan dikerjakan. Ia mengantar anaknya menjadi anak yang dewasa. Sehingga suatu ketika Anas diantar menghadap kepada Rasulullah. Ummu Sulaim menyerahkan anaknya untuk melayani Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah Islam selanjutnya,
Keteguhan hati Ummu Sulaim membuatnya banyak dikagumi oleh banyak orang, termasuk seorang lelaki kaya raya bernama Abu Talha. Saudagar kaya tersebut melamarnya untuk menjadikannya pendamping hidup. Abu Talha jatuh hati kepada janda berbudi luhur tersebut. Dalam kisah sahabiah dan sahabat Rasul, ia pun melamarnya. Dengan bekal sebagai orang kaya raya, pikirnya ia bisa menaklukkan hati dari Ummu Sulaim. Namun, ternyata meleset, karena Ummu Sulaim menolak mentah-mentah lamaran tersebut. Ummu Sulaim berkata, "Tidak sepantasnya aku ini menikah dengan seorang musyrik sepertimu. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Abu Talha, bahwa sesembahan berhala kalian itu diukir oleh seorang hamba dari keluarga si Fulan? Sesungguhnya bila mana kalian menyalakan api padanya, pastilah api itu akan membakarnya." Abu Talha patah hati, tidak menyangka akan mendapatkan pernyataan tersebut. Abu Talha merupakan penyembah berhala Uzza di Arab Saudi. Lalu kemudian mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Dengan wajah penuh semangat dan kesungguhan dalam hati, ia memutuskan memeluk Islam. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya yang ada di situ, "Telah datang kepada kalian seorang lelaki, Abu Talha, yang nampak dari kedua bola matanya semangat keislaman." Setelah menjadi seorang muslim, maka Abu Talha pun akhirnya dapat menikahi Ummu Sulaim, salah satu wanita tercantik dengan keteguhannya di zaman Nabi Muhammad SAW. Dirinya tidak meminta mahar apapun dari Abu Talha selain agamanya. Dari Anas bin Malik diriwayatkan Rasulullah bersabda, "Aku belum pernah mendengar seorang wanita manapun yang lebih mulia maharnya dari Ummu Sulaim, karena maharnya adalah Islam." Sunan Nasai. Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. Hadis riwayat Abu Daud. Di antara kebaikan wanita ialah yang memudahkan maharnya dan rahimnya. Hadis riwayat Ahmad. Itulah mahar termahal dalam Islam yang diberikan buat Ummu Sulaim, seorang janda yang memiliki budi pekerti yang luhur. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah janda berbudi luhur, Ummi Sulaim, wanita cantik berhati mulia. Semoga kisah ini dapat dijadikan suri tauladan bagi para wanita yang beriman. Terima kasih sahabatku yang beriman. Silakan share video ini, karena dengan berbagi, sahabat telah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.